ini ya. Ini saya langsung ke poin terakhir saja. Tadi Ki Anwar Iskandar Mbak Roy menyebutkan Rabbana hab lana min azwajina Allahumma yassir lana umurana Rabbana atina fid dunya Allahumma atina bir rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa Akbar Abdul Syekh Simbah Hasyim Asy'ari kalian didampingi Simbah Kyai Wahab Hasbullah Simbah Divisi Samsuri wonten kantor menika. Terus kantor menika kantor ingkang awal sebagai kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak didirikan wonten tahun 1990. Para ahli ditempuh dari setiap peluang yang memungkinkan, dan kami sudah mulai bekerja terkait dengan itu. Kami melakukan Sepatu. Saudara sekalian, pertemuan para kiai-kiai seluruh Indonesia pada hari ini pertama, bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam memperbaiki hubungan NU dan PKB ini adalah sebuah langkah organisatoris yang didasari atas berbagai fakta-fakta sejarah yang dilakukan sebelum partai itu dilahirkan, yaitu dimulai dari aspirasi para kiai-kiai dari seluruh Indonesia yang waktu itu berkumpul di Jawa Timur, di Langitan, di Jawa Tengah, di Rembang, Jawa Barat, di Buntet, yang kemudian menyampaikan aspirasinya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama agar PBNU mendirikan partai politik. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah organisatoris juga oleh PBNU dengan membentuk tim 5 yang diketuai oleh Kiai Ma'ruf Amin, anggotanya Pak Kiai Said Akhir dan lain-lain, ada 5 orang, dan tim asistensi 9 orang. Tim ini kemudian melahirkan konsep yang akhirnya menjadi Partai Kebangkitan Bangsa dan akhirnya dideklarasikan oleh pengurus besar, yang deklaratornya antara lain adalah Kiai Haji Ilyas Rosiat, Kiai Mufid Muzadi, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Abdurrahman Wahid. Selain itu, kemudian PBNU juga menginstruksikan kepada PW-PW NU di seluruh Indonesia dan cabang-cabang agar memfasilitasi terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh Indonesia dan dibekali partai ini dengan ADART dan nilai-nilai moral yang tercantum di dalam apa yang namanya disebut dengan mabda siasi. Keterangan saya ini
artinya menguatkan sebuah realitas bahwa hubungan antara NU dan partai politik ini, partai politik namanya PKB ini adalah sebuah hubungan kesejarahan, hubungan organisatoris, hubungan ideologis, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau ada orang sekarang mengatakan tidak ada hubungan antara PKB dan NU, itu sebuah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima oleh sebuah realitas kehidupan. Kemudian dalam perjalanannya sejak 15 tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh para the founding father dari partai ini dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan paling prinsipil adalah mendowngrade, mengkebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan oleh founding father dulu, bahwa partai ini ulama memegang amanat tertinggi partai. Ulama ini ditetapkan dalam muktamar PKB di Bali, sehingga akhirnya peran ulama menjadi hilang, dan dalam keputusan strategis partai tidak ada itu peran ulama untuk mengambil keputusan, tidak ada tanda tangan pun tidak, semuanya diambil alih oleh ketua umum. Penyimpangan ini sebuah penyimpangan yang tentu tidak boleh terjadi, karena memang fitrah atau PKB dibuat itu aslinya adalah untuk memberi wadah kepada para ulama menyalurkan aspirasi politik dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Ini bukan urusan intervensi atau mengambil alih atau apa, tidak. Tapi dalam hal antara yang mendirikan dan yang didirikan, bagaikan bapak dan anak, di sana terikat sebuah hak-hak dan kewajiban. Dan kami akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, hak-hak itu, dalam rangka meluruskan, mengembalikan partai ini, partai yang sudah menyimpang ini, kepada sebuah kebenaran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip partai ini dulu didirikan. Memberi mandat kepada pengurus besar, para kiai memberi mandat kepada pengurus besar, kepada ketua umum, agar melakukan langkah-langkah strategis supaya arruju ilal haq, kembali kepada kebenaran. Benar di dalam mengembalikan fungsi ulama, benar dalam memanage partai yang memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Gimana tempo hari telah saya sampaikan bahwa posisi NU dalam kerangka politik secara umum dalam hal ini adalah posisi masyarakat sipil yang memiliki aspirasi kepada lembaga politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kami sudah melakukan sejumlah ikhtiar untuk mengartikulasikan aspirasi itu agar diagregasikan di dalam lembaga politik yang bersangkutan, yaitu PKB. Dan kami tadi melaporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia tadi, dan kemudian para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari
aspirasi para kiai itu yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sudah ini kami akan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan kedudukan NU sebagai civil society, bagian dari masyarakat sipil yang dibenarkan oleh tata negara maupun oleh hukum, agar aspirasi dari para kiai dan aspirasi dari NU ini bisa sungguh-sungguh terwujud. Terus terkait kemarin ya katanya PKB mau berkoalisi itu ya. Ya saya kira itu baik aja, cuma ya bener apa enggak gitu loh. Karena kemarin juga sudah bikin sekretariat bersama tapi jatahnya begitu. Nah sekarang menyatakan koalisi, nanti bagaimana? Ya kita tidak tahu. Ini di antara masalah-masalah yang saya kira harus diperbaiki ya demi kredibilitas partai. Terus kemungkinan ya harus pertama ya kalau membentuk partai baru saya kira tidak ya, karena ini jelas aspirasinya adalah dari NU ke PKB, itu aspirasinya. Jadi yang kita ingin artikulasikan adalah aspirasi agar apa yang sekarang kita anggap sebagai hal-hal yang tidak benar, tidak baik di dalam PKB itu dirubah. Sebagaimana bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan ya. Tapi kami artinya soal siapa mau disuruh jadi pemimpin dan lain-lain, itu urusan internal PKB. Tapi kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik. Dari para kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil. Terus kemarin di Bangkalan ada musyawarah besar ulama Gus, dan ingin melakukan tamar luar biasa PBNU karena sudah dipercaya dengan jenengan dan Gus Ipul sebagai sekjen. Begini ya, kalau sekarang ada sekelompok pengangguran kumpul lalu menyerukan sidang istimewa MPR, kan presiden nggak perlu mikir, biarin aja. Ya itu begitu juga dengan kami, ya kami tidak pikirkan. Terus artinya PBNU akan memberikan 2 minggu yang lalu kami sudah panggil pengundang sekjen, tapi menolak untuk hadir. Nah ini hari ini kami layangkan undangan kepada Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah beliau nanti bersedia hadir atau tidak. Apakah PBNU akan menerbitkan surat keputusan resmi untuk tentang PKB? Ya nggak bisa, ini urusan PKB. Ini mohon dipahami ya, posisi NU adalah posisi civil society, masyarakat sipil punya aspirasi kepada lembaga politik. Ini sama seperti kalau kita semua mahasiswa atau siapapun punya aspirasi kepada DPR, punya pejabat tertentu misalnya, kita bisa menyampaikan aspirasi itu soal yang pemenang memberhentikan, mengganti dan sebagainya kan ya lembaga politik yang bersangkutan, bukan masyarakat sipilnya. Begitu toh. Gus, PBNU mengadakan muktamar tandingan. Muktamar PKB, Gus. Hal-hal yang resmi. Muktamar PKB tandingan, Gus. Muktamar PKB tandingan. Ada muktamar tandingan nggak? Apa urusan kami? NU tidak mungkin. Yang pihak Bangkalan kemarin mengklaim dapat dukungan 200 PCNU dan 18 PWNU seluruh Indonesia. Orang nganggur itu ngomong apa aja kan bisa. Itu ya. Itu ya. Siapa ya? Mas Duki. Maju pilgub, Gus. Gus Ipul maju pilgub, Gus. Apa tak ngopi? Pak, tidak ngopi.